Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Abi Burdal Mustafa. Kali ini saya akan membawakan tentang rukun Islam, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat yang berwujud seperti manusia, kemudian beliau ditanyakan oleh orang tersebut, apakah Islam itu? Akhbirni anil Islam, coba beritahukan, jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakata. Rasulullah menjawab bahwa rukun Islam itu adalah ada 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Untuk memudahkan dalam pembelajaran ini, mari kita mencoba untuk sejenak memberikan kemudahan terhadap pembelajar pemula untuk menghafal, kemudian dilanjutkan dengan memahami, kemudian agar tujuan dari melaksanakan syariat-syariat Islam bisa tercapai dengan baik. Ada kalanya dibutuhkan metode merangkum dengan bentuk nyanyian, merangkum dengan bentuk syair. Coba kita hafalkan, coba kita perhatikan. Saya akan bacakan, saya akan bawakan tentang rukun-rukun Islam yang saya rangkum dalam bentuk lagu-lagu. Perhatikan, kemudian kita hafalkan, ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam 5 perkaranya, 2 syahadat itu yang pertama, salat wajib itu yang kedua, yang ketiga zakati hartanya, yang keempat adalah puasa bulan Ramadan, wajib berpuasa, ibadah haji itu yang kelima, bagi yang mampu diwajibkannya. Kita ulangi bersama-sama, ikuti, kemudian kita praktekkan, kita kaji satu persatu dari rukun Islam. Bersama-sama kita mulai. Rukun Islam 5 perkaranya, 2 syahadat itu yang pertama, salat wajib itu yang kedua, yang ketiga zakati hartanya, yang keempat adalah puasa bulan Ramadan, wajib berpuasa, ibadah haji itu yang kelima, bagi yang mampu diwajibkannya. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, syahadat merupakan fondasi untuk melaksanakan rukun-rukun yang 4. Ketika pensyahadatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah tidak ditopang dengan ilmu, tidak ditopang dengan pembelajaran yang baik, tidak dikaji, tidak dipahami, maka untuk bisa masuk pelaksanaan terhadap sholat yang baik, puasa yang baik, zakat yang baik, haji yang baik, ada kemungkinan
sulit untuk diimplementasikan, sulit untuk dilaksanakan dengan sempurna. Tapi ketika pensyahadatan sebagai pondasi awal, kita memahami bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka ketiadaan di sini menafikan semua keberadaan wujud-wujud yang ada di alam semesta ini kecuali dalam pengaturan Allah Ta'ala. Pensyahadatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Ta'ala, sebagai hamba Allah Ta'ala, menjelaskan, menjadi penerang bagi umat untuk menerjemahkan kehendak-kehendak Allah Ta'ala, membawa misi perintah Allah Ta'ala. Allah memerintahkan sholat, maka wujud sholat itu Rasulullah yang menjelaskan. Allah memerintahkan puasa, wujud sholat, wujud puasa, maka Rasulullah yang menjelaskan. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji. Ketika pensyahadatan kepada Allah Ta'ala dipahami dengan bertambahnya ilmu dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, bertambahnya ilmu kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan keyakinan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW semakin hari semakin bertambah, maka yakin dan pasti seorang hamba dengan mudah melaksanakan rukun yang kedua, yakni sholat. Rukun yang kedua sebagai pondasi juga adalah sholat yang menentukan baiknya zakat, baiknya puasa, dan baiknya haji. Ketika sholat sebagai pondasi penentu bagi baiknya zakat, baiknya puasa, dan baiknya haji tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka semuanya pun akan terbengkalai dari rukun-rukun yang lain. Oleh karena itu, perbaiki sholat, lakukan sholat perintah Allah Ta'ala dalam satu hari satu malam 5 kali. Dengan melaksanakan sholat berarti ada kesadaran di dalam diri ini sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai hamba yang harus menyembah kepada Allah Ta'ala dengan metode adalah bersujud di hadapan Allah Ta'ala dalam sehari semalam 5 kali. Ketika hamba sudah menyadari bahwa sholat itu bukan perintah, bukan sebuah kewajiban, tetapi memang kebutuhan bagi seorang hamba, karena hamba dituntut untuk menyembah kepada Allah Ta'ala, maka kesadaran yang ada di dalam jiwa setiap hamba menentukan dia akan mampu melaksanakan rukun yang lain, melaksanakan rukun puasa, melaksanakan rukun haji, melaksanakan rukun zakat. Ketika sudah penyembahan dan pengabdian kepada Allah Ta'ala dalam bentuk sholat itu sudah mampu dia laksanakan dengan baik, maka ada jaminan, keyakinan pasti puasa, zakat, dan haji akan sempurna untuk dilakukan. Sahabat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, bisa jadi hamba Allah Ta'ala terus menambah keilmuannya agar dia memahami hakikat keberadaan hamba, hakikat keberadaan dirinya. Dengan terus berjuang, terus melaksanakan perintah Allah Ta'ala, kemudian menambah ilmu, dia mencoba untuk mengkaji sholat, mengkaji puasa, apa yang ada hikmah-hikmah di dalam puasa, hikmah di dalam zakat, hikmah di dalam haji. Sehingga dengan pondasi ini, kembali 4 pondasi ini, penggalian sholat, penggalian zakat, penggalian puasa, penggalian tentang haji, semua akan kembali kepada kesempurnaan syahadat kita kepada Allah dan kesempurnaan syahadat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sampai di sini apa yang bisa kita kaji hari ini. Semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi.
dengan channel Abi Burda Al Mustafa. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.